Bener gitu, aduh pusing. Dia pakai dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Sekarang kita mau membahas tentang, masih terkait tentang ucapan ya. Hari ini banyak ucapan-ucapan yang berbahaya ya. Kalau kita hari ini pandemi virus corona itu berbahaya, ternyata ada yang lebih berbahaya dari virus ini. Ada virus penyesatan berpikir. Nah, penyesatan berpikir tuh apa tuh? Hari ini tuh banyak digaungkan ya, disuarain tuh sama orang-orang di luar sana bahwa semua agama itu benar, semua agama itu baik, semua agama itu di mata Tuhan tuh sama. Ya, kalau memang baik atau sama, kenapa ente nggak meluk agama itu aja gitu? Kenapa harus agama Islam? Gitu ya. Nah, ini mau kita bahas. Jadi hari ini tuh bahaya buat generasi Muslim yang akan datang kalau ucapan-ucapan begini tuh nggak kita lawan, nggak kita perangi. Gimana cara memeranginya? Yuk kita bahas. Nah, pertama mau kita bahas adalah mereka selalu berdalih, orang-orang yang mengatakan agama itu semua sama, agama itu semua benar. Jadi yang ngerasa benar sendiri deh. Ya, kebenaran itu milik Allah, kebenaran itu milik Rob. Jadi ente jangan ngeklaim bahwa ente yang paling benar. Lah, Islam itu agama paling benar, itu dari siapa? Dari Allah. Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang ngomong. Nah, orang-orang yang mengatakan agama itu benar, kebenaran hanya milik Tuhan, kebenaran hanya milik Rob, kebenaran hanya milik Allah. Ente jangan paling benar sendiri, agama Islam, agama yang lain juga benar. Nah, benar gitu? Aduh, pusing. Dia pakai dalil, cuma dalilnya nggak pas gitu. Jadi asal make aja, penempatannya belum tentu benar. Mereka selalu berdalih kan ya. Di surat Al-Baqarah ayat 147 mereka tuh berdalih al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu milik Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu. Jadi mereka berdalih pakai dalil itu mengatakan bahwa ya kebenaran itu milik Tuhan, milik Rabb, jadi jangan merasa benar sendiri dong. Jadi agama-agama yang lain juga benar ya. Nyembah berhala, nyembah patung juga benar, nggak masalah. Waduh, pusing. Nah, kalau mereka berkeyakinan bahwa kebenaran itu dari Rob, maka ini kata Rob dilanjutin lagi nih, kata Robmu nih, kata Rob, kata Allah, Rob kita tuh Allah, kata Allah tuh bagaimana? Di surat apa tuh, Al-Maidah ayat 3, di surat Al-Maidah ayat 3 itu disebutkan tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi Islam sebagai agamamu. Jadi Allah yang bilang, Allah hanya meridoi Islam dan telah kuridoi wa raditu lakum Islam madina, dan telah kuridoi Islam sebagai agamamu. Jadi Islam yang disebut, bukan agama yang lain. Islam ya. Jadi kalau ada orang Islam bilang semua agama itu sama, semua agama itu benar, ya udah nanti pilih agama yang lain dong. Jangan agama, karena mereka berdalih al-haqqu mir rabbik. Ya, kebenaran itu hanya dari Rabbmu. Ya dari Rabbmu yang gimana? Yang waraditu lakum Islam madina. Tuh Allah melanjutin tuh. Allah melanjutkan bahwa agama yang dia ridhoi Islam, bukan yang lain. Kalau aneh, di sisi lain dia bilang, wah itu jangan main benar sendiri dong, kebenaran tuh hanya milik Allah. Ya udah tuh kata Allah tuh begitu, waraditu lakum Islam madina. Agama yang benar itu agama yang dari Allah. Agama apa? Agama Islam. Jadi kalau kita nggak menguasai Al-Quran, nggak belajar Al-Quran, kita akan kemakan tuh sama ucapan-ucapan yang virus-virus yang ngancurin iman. Hati-hati tuh ya, hati-hati. Bilang agama itu semua sama, agama itu benar, hati-hati ya. Bahaya tuh. Berarti sama aja kita membenarkan Allah itu punya anak. Ya, Allah tuh kayak agama lain sama lah yang tangannya banyak,
yang matanya ada 3 misalkan. Wah, hati-hati ya. Jadi dalam memahami agama tuh harus pakai dalil Quran, harus dari Allahnya sendiri, bukan dari pikiran-pikiran. Karena kalau dari pikiran tuh setan termasuk tuh nyusupin semua agama tuh sama, semua agama tuh benar. Akhirnya apa? Dikikis sama Islam tuh. Jadi setan iblis itu udah putus asa sama agama Islam tuh, udah putus asa. Nggak mungkin ada orang nyembah patung, nyembah berhala. Orang Islam tuh nggak mungkin ada nyembah patung, nyembah berhala. Akhirnya dibuat apa? Dibuat samar, dibuat subhat tuh, supaya pelan kayak numbuhnya kuku, nggak berasa, tahu-tahu panjang. Nah begitu, hati-hati ya, bisa masuk keimanan. Mereka di sisi lain bilang, kebenaran tuh dari Allah, dari Tuhanmu, kebenaran tuh berasal dari Allah, dari Tuhan, jadi jangan rasa benar sendiri. Lah, itu Islam itu dari Allah, Allah yang bilang, bukan ana yang ngomong ya. Jadi kita, pentingnya kita belajar agama tuh itu, supaya kita terhindar dari subhat-subhat dan hal-hal yang bisa merusak keimanan. Ya makanya yang paling penting itu belajar tuh, yang paling penting, paling mendasar tuh 3. 1, ma'rifatullah, mengenal Allah. 2, ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Dan yang 3, ma'rifatuddin, mengenal agama. Jadi baru tuh kalau udah 3 itu kita pelajarin, kita kuasain, baru belajar yang lain. Sekarang hari ini orang lebih pentingin bahasa Inggris, matematika. Ya bukan nggak penting, cuma ada pondasinya. Ketika keimanan itu lurus, nanti ketika nguasain ilmu yang lain, dia lurus ya. Jadi zaman dulu tuh, pada masa abad keemasan Islam, itu banyak ahli-ahli fisika, ahli kedokteran, ahli aerodinamika, teknik. Mereka itu sebelum menguasai ilmu-ilmu tersebut, mereka hafal Quran dulu, menguasai Quran, menguasai akidah. Jadi mereka tuh ketika luas ilmunya, tambah ilmu, mereka nggak sesat karena mereka punya pondasi ya. Hari ini kan kebalik ya, orang lebih bangga ketimbang belajar agama, seolah belajar agama tuh jadul, belajar agama tuh masa depan suram. Padahal itu yang paling penting ya. Yang paling penting tuh itu. Yang paling penting itu bukan masalah anak itu pinter sekadar matematika, bahasa Inggris, tapi juga agama. Kenapa? Karena warisan yang paling baik di masa depan buat orang tua itu adalah agama anak-anaknya. Yang ketika orang tua itu mati, meninggal dunia, itu anaknya masih mendoakan kebaikan untuk si umi dan si abinya. Itu yang penting ya. Jadi bukan ini memisahkan antara ilmu umum, ilmu agama itu beda, enggak. Ini buat sama, seimbang, supaya orang tuh enggak meminggirkan ilmu agama dan lebih meninggikan ilmu dunia ya. Jadi itulah pentingnya belajar agama. Karena hari ini menjelang hari kiamat itu banyak fitnah. Fitnahnya salah satunya ini, ucapan-ucapan agama itu semua sama, agama itu benar. Padahal agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam ya. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi di sisi lain, Allah juga nggak memaksakan agama. Orang milih, terserah pilihan ya, nggak memaksakan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Tuh Islam tuh toleransi banget, nggak maksain, nggak boleh memaksakan agama ya. Jadi Islam toleransi banget, nggak memaksakan agama. Dan tapi Islam mengklaim bahwa kebenaran itu adalah Islam ya, karena dari Rob, dari Tuhan, dari kitab suci yang ngomong, bukan manusia. Jadi kalau antum ada yang berhadapan, ada orang yang mengatakan agama itu sama, agama itu benar, ya antum jangan milih Islam, milih agama yang lain dong ya. Atau antum ngucapin begitu berdasarkan apa? Berdasarkan hawa nafsu apa berdasarkan ilmu? Berdasarkan ilmu, ya balik lagi dong, kata antum itu agama yang diterima, bahwa agama itu sama, agama itu benar di sisi Allah. Mana dalilnya, mana? Kalau kita punya dalil agama yang benar itu dari Allah, itu apa? Agama Islam, ada dalilnya. Allah yang ngomong sendiri. Wa raditu lakum Islam madina. Inna dina indallahil Islam. Itu ada hujahnya, ada dalilnya. Jadi yuk kita hati-hati menjelang hari kiamat. Itu banyak fitnah, banyak syubhat yang membuat keimanan kita tuh bisa sedikit demi sedikit terkikis, bahkan hancur. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua dari fitnah-fitnah yang banyak bertebaran di antara kaum muslimin saat ini, dan
Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ana, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.